Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar guru. Kali ini saya ingin membahas seputar pendataan non-ASN atau juga sering disebut honorer seluruh Indonesia. Nah, kali ini sesuai dengan surat edaran terbaru dari Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara atau Birokrasi dan Reformasi RB. Nah, itu mengharuskan bahwa daerah atau Pemda, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, harus memposting di website resmi Pemda sebagai uji publik atau uji kelayakan dalam hal tentu sebagai mencari umpan balik dari masyarakat agar misalnya jika ada nama-nama yang tidak sesuai ataupun namanya benar namun misalnya dia bukan termasuk honorer. Nah, ini sebenarnya jika di tahun-tahun terdahulu itu banyak terjadi. Bahkan NIP itu tidak satu dua yang bisa berpindah tangan. Nah, karena sekarang sudah zaman digitalisasi atau elektronik atau juga online, maka hampir dipastikan tidak bisa seseorang itu memiliki akun dua atau berada di dua instansi misalnya dengan satu nick. Nah, karena pada saat pendaftaran itu menggunakan nick. Nah, jadi nick itu satu orang satu. Nah, berbeda halnya dengan di sistem perbankan. Nah, kita bisa membuat rekening lebih dari satu. Nah, untuk pendataan kepegawaian itu tidak bisa. Nah, misalnya seperti sekarang dalam pendataan ASN, non-ASN. Kita cek saja di salah satu daerah. Nah, ini. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa memantau website resmi Pemda masing-masing. Nah, ini salah satu di daerah saya yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sudah memposting kalau tidak salah hari ini yaitu seputar finalisasi. Nah, ini hasil verifikasi dan validasi data prafinalisasi pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Nah, ini pranya. Jadi finalisasinya sudah diposting. Nah, ini tanggal 4. Nah, untuk tanggal 5-nya sudah diposting. Nah, ini adalah jumlah honorer yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tentu semua honorer yang ada di bawah naungan Provinsi Kepulauan Riau. Berapa totalnya? Nah, ini dia totalnya yaitu 6.016 orang. Nah, itu dari berbagai macam instansi. Nah, ini ada dari Dinas Pendidikan, terus lagi ada di sini seksi operasional dan pengendalian. Nah, ini berarti di instansi. Nah, ini ada SMA Negeri 15 Batam, berarti beliau ini jika tidak guru berarti TU dan seterusnya. Nah, ini juga ada Dinas Kesehatan. Ya, tentu semuanya ini adalah instansi yang berada di bawah naungan atau kekuasaan provinsi. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh, saya contohkan untuk melihat ke website instansi, kita contohkan misalnya Bapak Ibu bisa mengetik BK SDM. BK ini kalau tidak salah saya Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Nah, misalnya BK SDM apa Riau misalnya. Riau, kita cek apakah sudah memposting atau mempublikasi data
finalisasi non ASN-nya. Jadi kalau tidak salah kalendernya itu 10 hari sebagai umpan balik, mencari umpan balik dari ini pakai masuk. Kita cari daerah lain, misalnya Kediri, kita cek. Nah, kita cek apakah sudah memposting. Jadi Bapak Ibu untuk di Google, Bapak Ibu bisa mengetik seperti itu, atau yang lebih mudah dengan laptop. Nah, kita cek ini. Nah, ini dia. Kalau tidak salah ini pengumumannya tentang bukan. Nah, ini administrasi bukan. Belum. Nah, kita cek dari kabupaten lain lagi. Indra Iri Hilir misalnya. Kita cek apakah sudah memposting informasi ini. Ini pemerintah kabupaten, bupati, calon pegawai negeri sipil, perjanjian kerja. Nah, ini dia. Ini tahun berapa? Tahun 2021. Tanah ASN di lingkungan menindaklanjuti surat. Belum posting sepertinya. Untuk kita cari lagi di daerah lain. Nah, Kabupaten Bintan, apakah sudah memposting? Sepertinya belum ini. Nah, ini Kabupaten Bintan belum. Kita cari lagi. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak di mana Bapak Ibu berada, nah tinggal diketik ya, BKSDM apa gitu. BKSDM Kepri ini. Nah, kita contohkan BKSDM Kepri. Nah, untuk yang ini dia sudah memposting atau mengupload sesuai dengan perintah di surat Menpan RB yang terbaru, bahwa Pemda itu wajib menginformasikan ke di website resmi. Nah, mana nih? Nah, ini dia Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini. Jadi ini tanggal 4 Oktober postingannya. Nih Bapak Ibu, hasil verifikasi dan validasi data prafinalisasi pendataan non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini memang perintah dari surat edaran Menpan RB yang terbaru, bahwa setiap Pemda, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, itu harus mengupload atau mempublikasikan nama-nama honorer atau non ASN yang sudah didata berdasarkan yang ada di aplikasi BKN, terus lagi data yang real di lapangan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk pengetahuan kali ini. Nah, jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Demikian saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.